Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi pembelajaran kita mengenai riset operasi. Di video kali ini kita akan belajar pendahuluan ya. Jadi kita akan coba membahas mengenai yang pertama itu sejarah riset operasi. Kita akan belajar atau mengetahui bagaimana atau apa-apa saja aplikasi dari riset operasi. Terus dilanjutkan dengan model, apa itu model. Nah, terus nanti dilanjutkan lagi dengan model-model riset operasi dan bagaimana cara membuat model riset operasi. Oke, yang pertama itu sejarah riset operasi. Nah, jadi riset operasi ini sebenarnya pertama kali muncul itu pada saat Perang Dunia Kedua dan muncul di negara Inggris, di mana inti dari riset operasi pada saat perang itu adalah menggunakan kepintaran atau kecerdasan dari para ilmuwan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah operasional selama perang. Nah, masalah operasional itu seperti misalnya operasi konvoi, operasi anti kapal selam, strategi pengoboman, dan operasi pertambangan. Nah, itu dalam proses perang atau dalam proses peperangan itu sangat dibutuhkan sekali, terutama berkaitan dengan strategi-strategi supaya bisa menghemat tenaga, energi, dan waktu. Sehingga riset operasi jika didefinisikan pada saat atau mengambil kondisi pada saat perang itu adalah seni memenangkan perang tanpa harus berperang, ya. Itu pengertian riset operasi jikalau kondisinya itu adalah pada saat perang. Jadi riset operasi itu adalah seni memenangkan perang tanpa harus berperang. Nah, setelah perang usai, nah ini yang menyebabkan definisi riset operasi itu berubah ya. Jadi setelah perang usai, ternyata banyak praktisi-praktisi riset operasi itu mulai menggunakan ilmunya, mulai menggunakan pengetahuannya di bidang teknik industri atau di bidang sektor industri. Sehingga muncul beberapa disiplin ilmu seperti riset pasar, keuangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan industri. Nah, jadi di mana disiplin-disiplin ilmu yang baru ini yang muncul ini dalam bidang industri ini itu memiliki masalahnya sendiri dan butuh untuk memecahkannya. Jikalau kita berbicara atau mengkaji mengenai industri, pasti tidak lari yang namanya manajer ya, karena manajer itu merupakan seorang pemimpin dalam bidang industri ya. Jadi manajer itu merupakan seorang pemimpin dalam bidang atau dalam industri. Nah, menjadi seorang manajer itu terkadang kita harus mencari solusi yang pas dan optimum ya untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya riset operasi ini, ini sangat membantu sekali manajer dalam menyelesaikan masalahnya. Apalagi yang berkaitan antara interaksi objek-objek dalam mencari keputusan terbaik pada sistemnya atau pada sebuah industri. Sehingga kalau kita kaji lagi pengertian dari riset operasi setelah perang, bahwa riset operasi itu sangat berhubungan sekali atau sangat kaitan erat atau memiliki kaitan erat dengan prinsip optimasi ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai optimasi itu adalah bagaimana caranya menggunakan sumber daya yang dimiliki sebuah industri, baik itu sumber daya waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain yang dapat menghasilkan hasil yang optimal. Nah, itu ya. Jadi kalau ditinjau dari sisi pada saat perang, riset operasi itu adalah bagaimana memenangkan perang tanpa harus berperang. Nah, itu ya, itu pengertian riset operasi jikalau ditinjau pada saat kondisi perang. Namun setelah perang, itu riset operasi itu merupakan sebuah prinsip optimasi, yaitu bagaimana caranya
Manajer itu menggunakan sumber daya yang dimiliki, entah itu sumber daya waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain, untuk menghasilkan atau untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, beberapa contoh mengenai riset operasi. Nah, itu ada beberapa contoh yang bisa kita kaji, yang bisa kita lihat, atau ada beberapa masalah yang dimana masalah ini butuh riset operasi. Seperti contoh misalnya kalian kalau misalnya dari Jakarta mau ke Jogja. Nah, pasti kalian berpikir kira-kira jalur yang optimal itu yang mana? Apakah jalur optimal itu dari segi jarak lewat apa? Jalur optimal dari segi biaya lewat jalur mana? Ataupun jalur yang optimal dari segi waktu. Nah, kita tinggal lihat saja kondisinya. Terus contoh berikutnya itu seperti pembuatan kaleng, ya. Jadi untuk mencari kira-kira diameter dan tinggi yang pas untuk menghasilkan volume tertentu sehingga bahan yang dibutuhkan itu seminimum mungkin. Nah, tapi bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh berikutnya misalnya penerapan riset operasi itu adalah misalnya pengaturan lampu lalu lintas. Nah, bagaimana caranya itu pada saat lampu merah itu tidak terjadi antrian yang panjang. Nah, itu juga butuh riset operasi dalam proses pengaturan lalu lintas. Menurut Operational Research Society of America, dia menyebutkan bahwa riset operasi itu berhubungan dengan keputusan ilmiah tentang bagaimana mengoptimalkan rancangan dan operasi mesin maupun SDM yang biasanya terjadi pada keadaan di mana sumber daya dan alokasinya terbatas. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya, baik itu mesin maupun SDM, dengan kondisi alokasi yang terbatas. Nah, itu definisi riset operasi yang lain. Jadi itu ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan definisi dari riset operasi antara pada saat perang dengan sesudah perang. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai riset operasi pada saat perang, itu merupakan seni memenangkan perang tanpa harus berperang. Sedangkan definisi riset operasi setelah perang itu berkaitan dengan prinsip optimasi, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan sumber daya yang dimiliki, entah itu waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain, untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, itu definisi riset operasi tergantung dari kondisi. Oke, berikutnya itu kita mengetahui mengenai apa saja aplikasi dari riset operasi. Nah, di bidang keuangan, riset operasi itu bisa digunakan pada analisa cash flow, investasi portfolio, perkreditan, dan prosedur klaim komplain. Nah, itu kalau di bidang keuangan. Sedangkan di bidang eksplorasi itu, riset operasi dapat digunakan seperti pemilihan bahan yang harganya bervariasi, terus penentuan kuantitas dan waktu pembelian barang tersebut, terus strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, dan kebijakan penggantian barang. Itu beberapa contoh penerapan riset operasi untuk eksplorasi. Terus di bidang distribusi, nah ini kasus-kasus yang bisa kita terapkan riset operasi seperti lokasi dan ukuran gudang, pusat distribusi dan pengecer. Terus kebijakan distribusi, logistik, dan sistem distribusi. Nah, ini memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi kalau misalnya kita memiliki industri, apalagi industri yang berkaitan dengan distribusi, itu pada saat penentuan lokasi, itu usahakan harus pas. Karena jangan sampai justru kita mengambil lokasi yang jauh dari perkotaan. Tapi jangan juga terlalu dekat juga dengan perkotaan, gitu, supaya bisa menghemat anggaran. Berikutnya itu di bidang perencanaan seperti jumlah, ukuran, dan lokasi pabrik, rumah sakit, beserta interaksi di dalamnya. Nah ya, jadi kalau misalnya kita contoh, kalau kita membuat rumah sakit, pada saat penentuan
lokasinya itu baiknya di mana. Itu juga sangat dibutuhkan sekali. Ukurannya harus berapa supaya interaksi dengan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu biasanya masalah tersebut itu bisa dikaitkan dengan riset operasi. Berikutnya itu di bidang industri seperti perencanaan produksi, itu butuh riset operasi, stabilitas produksi dan karyawan, training, dan lain-lain. Berikutnya di bidang manajemen konstruksi ada kebijakan maintenance, jumlah karyawan maintenance, pengaturan proyek, alokasi sumber daya. Di bidang marketing atau biasanya ada kaitannya dengan periklanan ya, itu yang masalah-masalah yang bisa dimasuki riset operasi itu seperti pemilihan produk. Itu timingnya, maksudnya timing di sini itu waktu yang pas untuk mengiklankan produk itu kapan? Kan biasanya ada orang dia buat produk, dia biasanya tunggu momen tertentu untuk mengiklankan produknya. Terus bagaimana perlakuan terhadap kompetitor, penentuan jumlah salesman dan strategi periklanan. Nah, untuk pribadi atau personal itu bagaimana pemilihan personal, gabungan antara umur dan keterampilan, kebijakan, penerimaan karyawan, dan pembagian kerja. Nah, biasanya personal ini seperti penerimaan pegawai. Nah, ini bagaimana pegawai yang kita terima ini bisa membantu dalam mengembangkan industri. Nah, itu beberapa contoh dari penerapan atau aplikasi mengenai riset operasi. Jadi sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain yang dapat diselesaikan dengan riset operasi. Oke, yang berikutnya model. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai riset operasi, itu sebenarnya ada kaitannya dengan model, ya. Jadi model di sini jangan kalian berpikir seperti model-model yang kalian lihat di pasar ya, modelnya seperti ini, enggak, bukan. Jadi sebenarnya kalau istilah model atau definisi model di lingkup riset operasi itu berkaitan dengan interaksi atau hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi sistemnya. Nah, itu yang dikatakan dengan model, ya. Jangan sampai nanti kalian berpikir model itu sama dengan istilah-istilah pasaran, ya, istilah pasar. Jadi model itu dalam riset operasi itu berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel dalam mempengaruhi sistemnya. Nah, ada beberapa contoh model seperti ada dalam model dalam fisika. Nah, kalau kalian ketahui tentang hukum Newton, nah itu hukum Newton itu F sama dengan M kali A, di mana F itu merupakan gaya, M itu merupakan massa, dan A itu merupakan percepatan. Jadi gaya sebuah benda itu tergantung dari massanya dan percepatannya. Nah, ini cuma model. Namun kalau kita lihat kenyataannya, sebenarnya gaya suatu benda bergerak itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya cuma massa ataupun percepatannya. Boleh jadi mengenai gesekannya, gaya gravitasinya. Namun diasumsikan bahwa seperti gesekan atau gaya gravitasi dan lain-lain itu dianggap tidak ada. Nah, sehingga model tersebut ini biasanya orang sebut dengan rumus. Oke. Terus ada juga kaitannya juga dengan basis data. Nah, pasti kalian tahu kan tentang basis data. Jadi kalau berbicara mengenai model dalam basis data itu sebenarnya berbicara mengenai aliran data. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah sistem informasi, entah itu sistem informasi akademik, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi rumah sakit, pasti ada namanya basis data. Dan kalau kita berbicara basis data, pasti ada namanya aliran data atau data flow. Nah, data flow ini sangat penting sekali, makanya kita harus membuatkan modelnya supaya kita mengerti bahwa data ini masuk lewat mana, prosesnya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Nah, itu dalam basis data itu juga dikenal juga dengan istilah model
tapi lebih fokus ke data flow. Sebenarnya pengertian model itu banyak kalau misalnya dikaji di bidangnya masing-masing. Namun dalam contoh ini, istilah model itu dikaitkan dengan fisika dan dikaitkan juga dengan basis data. Nah, itu model ya, itu dikatakan model. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya model-model dalam riset operasi itu bagaimana? Nah, menurut Rao, model riset operasi itu dibagi dalam 3 bagian utama. Nah, maksudnya begini, kalau kita ada sebuah permasalahan yang kita hadapi atau ada masalah dalam industri yang kita peroleh, pada saat kita ingin menerapkan riset operasi, kita harus ingat bagaimana model riset operasi. Nah, dalam riset operasi itu ada 3 model yang biasa digunakan. Ada 3 model. Tinggal kita pilih kira-kira model apa yang pas. Nah, yang pertama itu adalah teknik pemrograman matematika. Nah, model-model yang termasuk dalam teknik ini seperti metode kalkulus, pemrograman tak linear, pemrograman geometri, pemrograman kuadratis, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, itu kalau kita ingin membuat model riset operasi tapi menggunakan teknik pemrograman matematika. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan teknik pemrograman matematika, kita juga bisa menggunakan teknik pemrosesan stokastik dalam membuat model riset operasi. Nah, kalau menggunakan teknik ini, itu biasanya ini berkaitan dengan distribusi probabilitas. Nah, seperti contoh proses Markov, teori antrian, simulasi, teori reliabilitas, dan lain-lain. Nah, itu 2 teknik. Nah, selain dua teknik tersebut, yaitu teknik pemrograman matematika dan teknik pemrosesan stokastik, model riset operasi juga bisa kita buat melalui pendekatan metode statistik. Nah, kalau menggunakan metode statistik ini biasanya pemakaiannya sangat luas, ya. Dan statistik saat ini itu menjadi cabang tersendiri. Nah, beberapa model yang termasuk dalam teknik statistik ini seperti analisa regresi, analisa klaster, pengenalan pola, rancangan percobaan, analisa diskriminan, dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah model riset operasi, kalian tinggal milih saja di antara 3 teknik ini. Apakah melalui pendekatan teknik pemrograman matematika, atau menggunakan pendekatan teknik pemrosesan stokastik, atau menggunakan pendekatan metode statistik. Nah, tinggal kalian pilih saja kira-kira mana yang pas dalam membuat model riset operasi. Nah, itu ya, itu jangan sampai dilupa 3 model tersebut. Oke, nah sekarang pengertian atau bagaimana caranya kita membuat model riset operasi. Nah, begini, kan kita sudah ketahui bahwa dalam membuat model riset operasi kita bisa melakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan teknik pemrograman matematika, pendekatan teknik pemrosesan stokastik, dan pendekatan metode statistik. Nah, sekarang bagaimana cara membuat modelnya? Nah, dalam riset operasi, pada saat membuat model, kita harus ingat 3 komponen dasar yang paling penting. Ini harus ada ini. Pokoknya dalam kita membuat model riset operasi, kita harus melibatkan 3 komponen dasar. Insya Allah nanti setelah ini ada contohnya bagaimana caranya kita membuat model riset operasi. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu variabel keputusan. Ya, kita harus tentukan dulu variabel keputusan. Apa itu variabel keputusan? Variabel keputusan itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Nah, itu. Setelah kita sudah membuat atau menentukan variabel keputusan, kita tentukan tujuannya. Nah, tujuan ini apa? Nah, tujuan itu merupakan suatu fungsi atau persamaan. Nah, ingat, di sini dia merupakan suatu fungsi atau persamaan. Nah, ya, boleh jadi di sini ada kaitannya dengan persamaan matematika.
ya. Jadi tujuan itu merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menghubungkan variabel dan membentuk kesatuan tentang apa yang ingin dicapai. Nah itu ya, jadi itu tujuannya. Jadi sebenarnya tujuan itu berkaitan dengan bagaimana membuat atau mengoptimalkan harga dari fungsi tujuan yang kita kaitkan dengan variabel, ya, apakah kita meminimumkannya atau kita memaksimumkannya gitu. Terus yang ketiga itu adalah komponen yang ketiga itu adalah kendala. Nah itu, jadi kendala itu merupakan sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan. Nah itu, jadi sekumpulan persamaan atau sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang membatasi harga suatu variabel atau yang mempengaruhi variabel. Nah, gitu ya. Jadi ini paling penting tiga ini ya. Jadi ada variabel keputusan, tujuan dan kendala. Jadi kalau variabel keputusan itu berkaitan dengan variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Tujuan itu berkaitan dengan fungsi atau persamaan yang menghubungkan variabel supaya bisa menentukan kira-kira hasil yang minimum atau hasil yang maksimum untuk mencapai tujuan. Terus kendala-kendala di sini berkaitan dengan persamaan atau pertidaksamaan yang mempengaruhi variabel. Nah, seperti itu. Oke, misalnya sebagai contoh, kasus dalam riset operasi. Jadi seperti ini. Sebuah perusahaan mebel akan membuat kursi. Setiap meja itu membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan itu selama 4 jam. Jadi perusahaan mebel ini kalau membuat meja itu dia membutuhkan kayu 5 meter persegi kayu jati dalam membuat meja dan 2 meter persegi kayu pinus dan dibuat dalam waktu 4 jam. Sedangkan untuk membuat kursi itu dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati dan 3 meter persegi kayu pinus dan selesai atau dibuat dalam 2 jam. Nah, dari penjualan sebuah meja didapatkan keuntungan sebesar 12.000. Sedangkan dari penjualan sebuah kursi didapatkan keuntungan sebesar 8.000. Nah, ia ingin, jadi perusahaan mebel ini ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi kendalanya itu adalah keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja. Jadi keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat mengingat kendala yang ada supaya perusahaan mebel tersebut dapat memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini merupakan salah satu kasus di bidang industri perusahaan mebel. Jadi bagaimana perusahaan mebel ini dapat membuat meja atau ingin membuat meja berapa banyak dan kursi juga berapa banyak supaya bisa menghasilkan keuntungan yang besar, yang maksimal. Namun di sisi lain perusahaan mebel ini dibatasi oleh kondisi sumber dayanya, seperti kayu yang diperoleh itu dalam seminggu hanya cuma 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus dan hanya memiliki 80 jam kerja. Nah, bagaimana caranya masalah ini diselesaikan menggunakan riset operasi? Oke, kita coba selesaikan. Jadi ingat ya, kalau kita ingin membuat model dalam riset operasi, kita harus tahu dulu yang namanya variabel keputusan, tujuan, dan kendala. Oke, kita cek satu-satu. Variabel keputusan. Nah, kita cek. Nah, pertama kita ingin yang menjadi intinya itu kan variabel keputusan adalah kita kan ingin membuat sebuah variabel yang menjadi keputusan kita atau yang menjadi keputusan perusahaan mebel tersebut. Jadi misalnya variabel ini, misalnya contoh di sini dia taruh X1 itu merupakan jumlah meja yang harus dibuat,
dan X2 itu jumlah kursi yang harus dibuat. Nah, ini yang dikatakan dengan variabel keputusan, ya. Ingat, dalam membuat model riset operasi yang pertama kita tentukan dulu variabel keputusan, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Nah, berdasarkan kasus ini yang menjadi variabel keputusan itu adalah jumlah meja yang harus dibuat dan jumlah kursi yang harus dibuat. Nah, misalkan X1 itu sama dengan jumlah meja yang harus dibuat dan X2 adalah jumlah kursi yang harus dibuat. Nah, setelah sudah ditentukan variabel keputusan, kita akan coba mencari atau mengetahui tujuannya, ya. Jadi tujuan itu berupa fungsi atau persamaan yang menghubungkan variabel. Nah, kita lihat tujuannya. Jadi tujuan dari perusahaan mebel tersebut itu adalah bagaimana memaksimumkan keuntungan, ya. Jadi tujuan dari perusahaan mebel itu adalah bagaimana memaksimumkan keuntungan. Dimana kalau pembuatan satu meja itu 12.000 dan pembuatan satu kursi itu untungnya 8.000. Sehingga fungsi yang dihasilkan itu F dalam kurung X1, X2 sama dengan 12.000 dikali X1 ditambah 8.000 dikali X2. Nah, ini yang dikatakan dengan tujuan. Jadi tujuan itu adalah berupa fungsi, ya. Jadi tujuan itu berupa fungsi jika ditinjau dalam riset operasi. Jadi tujuan itu merupakan sebuah fungsi atau persamaan. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Oke, jadi variabel keputusan sudah ditentukan, tujuannya sudah ditentukan, sekarang kendalanya apa? Nah, ini kendalanya. Jadi kendala itu merupakan sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan. Nah, kita lihat kendalanya di sini apa saja kira-kira. Nah, ternyata kendalanya di sini seperti contoh yang pertama, kayu jati. Kalau kita membuat satu meja, kita membutuhkan 5 meter persegi kayu jati. Kalau kita membuat kursi itu kita membutuhkan 2 meter persegi kayu jati. Sedangkan persediaan cuma 150 dalam satu minggu. Terus kayu pinus. Kalau kita membuat satu meja itu kita membutuhkan 2 meter persegi kayu pinus. Kalau kita membuat sebuah kursi itu kita membutuhkan 3 meter persegi kayu pinus. Namun persediaan dalam satu minggu itu cuma bisa 100 meter persegi kayu pinus. Nah, ini kendala jikalau dilihat dari sumber daya, yaitu sumber daya kayunya. Nah, sekarang dari sumber daya jam kerjanya juga. Nah, kalau meja itu membutuhkan 4 jam, pembuatan satu meja, sedangkan kursi itu membutuhkan 2 jam. Namun perusahaan mebel itu hanya menyediakan 80 jam kerja. Sehingga kendala yang dihasilkan itu adalah seperti ini, ya. Jadi kendalanya itu dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. 5x1 tambah 2x2 itu lebih kecil sama dengan 150. 2x1 tambah 3x2 itu lebih kecil sama dengan 100. 4x1 tambah 2x2 itu lebih kecil sama dengan 80. X1, X2 itu nilainya itu lebih besar dari 0. Nah, jadi ini merupakan kendala yang dihadapi oleh perusahaan mebel. Nah, kendala ini sudah dimodifikasi atau sudah dimodelkan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Nah, sehingga berdasarkan kasus di atas, kasus perusahaan mobil tersebut dapat dimodelkan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi kita akan memaksimumkan keuntungan, ya. Nah, untuk menghasilkan keuntungan itu akan menghasilkan fungsi f x1, x2 sama dengan 12.000 x1 tambah 8.000 x2. Nah, kendalanya itu berupa persamaan atau pertidaksamaan sebagai berikut. Oke, gimana? Sudah dimengerti kan? Nah, jadi ingat ya, pada saat ada sebuah kasus atau permasalahan mengenai dalam industri yang akan coba diselesaikan menggunakan riset operasi, jadi jangan dilupa 3 komponen dasar ini. Ya, jadi kalau ada kasus yang ingin diselesaikan melalui pendekatan riset operasi, yang pertama itu kita harus tentukan dulu variabel keputusannya apa, terus tujuannya apa, dan kendalanya apa saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video yang pertama ini bisa dimengerti, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video pembelajaran riset operasi berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.